Misalnya gini, untuk melihat berhasil tidaknya program Desa Peduli Pemilu, karena kita sudah membentuk kader di desa sebanyak 30 masing-masing. Nanti akan kita lihat di pemilu 2024 itu, pertama, apakah partisipasi mereka dalam keterlibatan sebagai penyelenggara, panitia penyelenggara besar atau tidak, dan berkualitas atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amrullah host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Kita akan berbincang-bincang santai dan juga diskusi bersama Komisioner KPU Trenggalek, yaitu Mas Nurani. Ya, Mas, selamat datang Mas, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kembali kami sampaikan kepada sedulur pemilih semua yang ada di Kabupaten Trenggalek, Mas Nurani ini merupakan divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM ya. Jadi ngurusi tentang partisipasi masyarakat, tentang pendidikan pemilih untuk pemilu ataupun pemilihan. Begini Mas, kali ini kita akan berbincang santai, ngobrol santai agar sedulur pemilih yang ada di Kabupaten Trenggalek itu mengetahui obrolan kita. Apa yang obrolan yang lagi menarik kali ini, yaitu peran-peran dari desa sendiri Mas. Kaitannya tentang pemilu dan juga pemilihan. Ya. Selama ini kita kan selalu ngomong tentang hal yang sifatnya kedaerahan daerah Kabupaten Trenggalek. Kali ini ya sebenarnya peran desa dan juga dalam hal pemilu dan juga pemilihan itu seperti apa gitu Mas. Padahal di tingkat desa yang kalau kita tinjau lebih mendalam itu sebenarnya desa itu adalah kantong-kantong suara, kantong-kantong pemilih dan juga sebagai grassroots-nya pemilihan yang ada di tingkat daerah begitu Mas. Jadi pertanyaannya yaitu sejauh mana peran desa dalam hal pemilu dan juga pemilihan yang selama ini telah terselenggara gitu Mas Nurani. Mungkin langsung bisa ditanggapi ya. Iya, saya pikir benar bahwa desa ini punya peran yang sangat penting dalam pemilihan maupun pemilu. Karena apa? Desa itu adalah basis yang paling bawah ya. Tadi grassroots itu adalah masyarakat paling bawah, masyarakat akar rumput, di mana proses-proses atau kejadian tahapan pemilu dan pemilihan itu memang secara real terjadi di sana. Jadi desa sebagai lokus demokrasi itu merupakan sebuah arena yang cukup penting bagi pelaksanaan proses politik elektoral kalau ngomong pemilu maupun proses-proses politik yang sifatnya partisan. Jadi bisa kita bayangkan penyelenggara itu berasal dari desa-desa, terus mungkin juga tempat-tempat pemungutan suara itu juga dari desa-desa. Basis TPS, tempat pemungutan suara itu letaknya di desa. Yang membentuk adalah PPS, dan PPS ini adalah panitia pemungutan suara yang letaknya di desa. Kemudian dia juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik pemilih maupun pelayanan-pelayanan yang membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Juga mungkin secara kontestasi, desa ini juga menjadi arena politik perebutan istilahnya vote. Jadi vote getter itu tim-tim kampanye, relawan kampanye, atau bahkan mungkin tim-tim yang bergerak mendekati pemilihan atau pencoblosan itu mungkin juga akan datang ke desa-desa. Jadi pertimbangan bahwa desa kemudian punya peran penting yang harus diperhatikan sebagai sebuah basis demokrasi elektoral maupun demokrasi secara substansial, saya pikir ini memang menjadi menarik karena memang intinya kejadian politik paling real yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat pemilih, itu adalah desa. Meskipun kebijakan dibuat di Jakarta, di kabupaten, mungkin juga koordinasi kegiatan pemilihan dan teknis-teknisnya itu di tingkat kecamatan, tapi ternyata di atasnya ini kan hanya mengkoordinir ya. Iya, betul. Jadi interaksi real, kejadian-kejadian real baik berupa teknis maupun sifatnya politis yang melibatkan partisipasi kontestan maupun tim-tim sesnya itu ya berada di desa itu. Betul, ya. Karena mereka lah yang menyediakan pemilih lah setidaknya.
Singkatnya berarti kan misal ada instruksi untuk pemilihan gitu ya. Jadi KPU itu kan menginstruksi provinsi, provinsi menginstruksi kabupaten, kabupaten itu menginstruksi badan ad hoc di kecamatan, kecamatan baru menginstruksi ke PPS desa. Betul. Desa lebih dalam lagi nanti menginstruksi di tingkat KPPS. Jadi betul. Sebelum KPPS nanti juga perlu diingat ada pemutakhiran data pemilih, basisnya adalah keluarga, dan keluarga itu ada di desa, di RT-RT, di RW-RW, dan itu dikoordinir oleh PPS. Memang ujung tombak yang masuk dari rumah ke rumah melakukan pendataan dan penelitian, coklit itu kan petugas pemutakhiran data pemilih yang direkrut berdasarkan tempat tinggal mereka di desa tersebut. Tapi ini koordinasi adalah panitia yang berada di desa. Sebelum nanti data hasil pemutakhiran itu dilakukan rekapitulasi di tingkat atasnya, mulai desa, kecamatan sampai kabupaten, bahkan nanti direkap sampai nasional kalau memang ini pemilu ya. Jadi database bagi pemilih, berapa jumlah pemilih nasional itu sebenarnya ya dari hasil pengerjaan teman-teman di desa-desa itu sebelum pemungutan suara. Ini pengalaman, Mas. Jadi pengalaman dari Mas Nurani sendiri selama selaku sebagai divisi Sosdiklih Parmas ya di pendidikan dan tentang SDM itu, mungkin mengingat desa itu juga hal yang paling berperan penting ya dalam hal pelaksanaan demokrasi ataupun pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan. Mungkin hal yang sudah dilakukan oleh KPU kepada desa itu seperti apa pengalaman, dan nantinya dalam hal menyongsong pemilu ke depan itu akan ada pembaruan dan juga perbaikan, mungkin seperti itu, Mas. Ya, pengalaman yang kita lakukan yang jelas semua tahapan dan semua proses yang melibatkan desa itu kita lakukan. Mungkin kalau dipetakan ada beberapa hal ya. Pertama, pemilih. Pemilih ini adalah masyarakat yang nanti akan mencoblos di TPS. Karena KPU ditugasi untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka masyarakat di desa itu adalah sasaran Sosdiklih. Jadi proses komunikasi kita selaku komunikator yang ingin menyampaikan informasi sama melakukan pendidikan pemilih, itu desa itu adalah sasaran, itu harus kita datangi. Dan yang terpenting lagi adalah penyelenggara. Jadi penyelenggara ini misalnya di sana nanti kita akan merekrut, kalau tingkat desa itu sejak beberapa bulan ya, kalau di PKPU terkait tata kerja itu kan rekrutmen terhadap PPS itu kan sudah dilakukan 6 bulan sebelum pencoblosan. Artinya 6 bulan sebelum pemungutan suara itu kita harus merekrut PPS. Dan ini melibatkan proses-proses yang dinamis dan melalui proses-proses yang cukup selektif dan terbuka. Meskipun sebenarnya keterbukaan ini baru muncul sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi mungkin saya ingin cerita terkait perbedaan sebelumnya dengan yang sekarang ini ya. Jadi dulu merekrut PPS itu memang ada kewenangan dari kepala desa, Kades. Karena waktu itu Kades itu punya wewenang untuk mengusulkan 6 nama kepada KPU. Tahun berapa itu, Mas? Itu ya praktis sebelum undang-undang baru ya, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebelum paradigma keterbukaan itu dilakukan. Nah, setelah paradigma keterbukaan itu muncul, ini kan sekarang baik BPK maupun PPS kan sifatnya terbuka ya. Kalau dulu kan kepala desa mengusulkan 6 orang, sekarang kemudian direkrutlah secara terbuka. Jadi artinya daftarnya langsung ke KPU. Ada campur tangan dari Kades sendiri ya? Iya, kalau waktu itu ada campur tangan karena setidaknya memilih 6 orang. Nah, kalau paradigma yang terbaru ini terbuka juga melalui serangkaian tes, baik tes tulis, sebelumnya harus daftar, diseleksi administrasinya, ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara, seperti halnya PPK dulu. Kalau PPK dulu kan memang sudah terbuka ya. Nah, ini tidak mudah karena memang masyarakat pedesaan mungkin belum siap ya, karena dari sistem yang sifatnya melibatkan kewenangan pemerintah desa menjadi sistem yang kemudian terbuka. Jadi misalnya ada sebagian desa-desa itu yang reaktif, kemudian secara pengumuman, secara informasi itu tidak dimasifkan. Tapi karena mungkin belakangan terbantu oleh
media sosial ya, atau dunia digital. Mungkin di luar lokus desa itu kita bisa mengumumkan sebanyak mungkin. Pengumuman terbuka itu kepada masyarakat, termasuk menyasar ke desa-desa itu. Iya, ini ke depan seperti ini Mas. Kan ke depan masih banyak lagi pemilihan-pemilihan ataupun pemilu-pemilu ya. Sebenarnya harapannya dari KPU sendiri sebagai teknis yang melaksanakan pemilihan ataupun pemilu itu seperti apa agar pemilu di desa seperti ini loh. Harapannya bagaimana Mas gitu? Ya, desa itu harus menjadi basis demokrasi. Artinya kalau selama ini kita mengeluhkan atau mendiskusikan terkait bahwa demokrasi kita itu masih berhadapan dengan tradisi-tradisi pemilih yang masih belum dewasa, belum bermartabat, mungkin adanya isu politik uang atau isu partisipasi yang rendah. Mungkin ke depan desa-desa ini harus menjadi basis partisipasi yang aktif, yang memberi kontribusi pada demokrasi nasional. Maka kemudian KPU alhamdulillah tahun ini punya sebuah program ya, namanya adalah program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau disingkat DP3, yang insya Allah tahun ini sudah berjalan meskipun skemanya baru terbatas untuk satu provinsi, itu hanya satu desa yang dipilih ya. Tetapi kemudian di Trenggalek kita punya inisiatif untuk koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membiayai desa ini. Akhirnya kalau ini nanti sudah terrealisasi, insya Allah Oktober depan ini ya, akan ada 8 titik atau 8 lokus desa yang akan menjadi sasaran pendidikan pemilih dalam bentuk Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Hubungannya dengan desa Mas ya, jadi kegiatan peduli desa tadi itu kan sebenarnya harapan terbesarnya akan adanya kegiatan itu apa dari KPU kepada desa? Pertama, desa itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari demokrasi yang kemudian secara wewenang peraturan kan sudah ada undang-undang desa itu ya. Kalau bicara undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, sebenarnya demokratisasi desa itu sangat kental dibicarakan di sana. Misalnya bagaimana kemudian partisipasi masyarakat, keterbukaan itu menjadi asas di awal undang-undang itu ya. Kalau kita baca isinya itu juga ada saluran-saluran partisipasi, mulai saluran resmi misalnya BPD, Badan Permusyawaratan Rakyat, yang menjadi lembaga perwakilan rakyat desa dengan sekian kewenangan-kewenangannya yang kira-kira mirip dengan lembaga perwakilan rakyat tapi untuk lokus desa. Ada juga yang menarik itu misalnya di undang-undang tersebut itu ada istilah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, di mana di dalamnya itu setidaknya ada 6 yang harus ada kalau nggak salah, mulai RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM. Artinya itu adalah saluran-saluran partisipasi yang nanti secara resmi bisa menjadi mitra bagi pemerintah desa. Ya, berarti itu artinya negara sebenarnya sudah mengatur sedemikian detail ya tentang aturan di desa untuk mengatur demokrasi di desa. Sudah, ya? Termasuk bagaimana kemudian keterbukaan informasi. Ya. Di nasional punya keterbukaan informasi publik. Di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu juga ada bagaimana saluran-saluran informasi, bahwa misalnya ada sebuah pasal tentang kewajiban kepala desa, di antaranya adalah wajib memberikan informasi tentang rencana pembangunan kepada masyarakat. Masyarakat juga punya hak untuk mengawasi dan memantau, dan hasilnya ini juga harus menjadi agenda Badan Perwakilan Desa. Iya. Artinya secara secara desain undang-undang sebenarnya sudah ada undang-undang desa yang kemudian bicara demokrasi desa. Cuman terkait dengan program KPU ini, kita kan juga menjadikan desa sebagai bagian dari kegiatan demokrasi elektoral yang sifatnya pemilihan bupati, wali kota, atau pemilihan legislatif, dan juga pemilihan presiden wakil presiden yang nanti di 2024 insya Allah akan menjadi pemilu dan pemilihan serentak dalam 1 tahun. Saya pikir program DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini arahnya adalah diabdikan untuk mempersiapkan ke arah sana dalam konteks kualitas partisipasi masyarakat berbasis lokus desa, sehingga desain kegiatan nanti adalah bagaimana KPU
mendidik warga desa dengan mengundang perwakilan-perwakilan yang kalau di Juknis 290 tahun 2021 itu sudah jelas minimal ada 6 segmen ya yang harus diundang, mulai kelompok ya, disabilitas, pemilih pemula, tokoh masyarakat berbasis adat dan agama, perempuan dan lain-lain. Seperti biasanya kan segmen-segmen itu menjadi sasaran. Dan itu nanti akan di brainwash, dididik dengan metode yang partisipatif, tidak sekedar ceramah atau satu arah, mungkin diselingi dengan permainan-permainan atau game-game sehingga itu menarik. Dan KPU sudah mempersiapkan modulnya, sehingga kegiatan yang dilakukan di desa itu nanti punya arah yang jelas, bagaimana desain metode pendidikannya, pembelajarannya, maupun nanti mungkin tindak lanjutnya seperti apa, itu harus kita pikirkan. Saya pikir ini terobosan menarik di 2021 ini, yang insya Allah meskipun sekarang untuk satu provinsi kalau pakai anggaran KPU hanya satu desa, tapi alhamdulillah untuk Trenggalek itu ada 8 desa tahun ini, dan akan kita tindak lanjuti insya Allah 2022, karena kemarin sudah ada usulan dari Kesbangpol ya, karena anggarannya pakai Pemda dan dinas terkaitnya adalah Kesbangpol. Insya Allah ada 14 desa di 14 kecamatan, dan mungkin tahun depan KPU juga pasti akan menganggarkan bukan hanya satu desa satu provinsi, tapi mungkin akan berlanjut terus hingga 2024, karena ini adalah program pilihan untuk Sosdiklih Parmas untuk KPU dalam rangka mempersiapkan kualitas partisipasi menuju pemilu dan pemilihan 2024. Kalau saat ini nanti rencananya kan bulan Oktober ya, itu kan ada satu desa ya di Trenggalek ya, itu ada 8 desa. Ada 8 ya. Begini pertanyaan saya itu, menuju di tahun 2024 itu apakah tidak terlalu dini untuk menyampaikan itu, ataukah justru harus semenjak dini disampaikan? Menurut saya itu ya, ini terkait dengan fakta bahwa pemilihan dan pemilu itu kan adalah tahapan. Kalau ngomong tahapan kan prosesnya sudah akan dimulai 2022 ya. Jadi kalau secara tahapan, secara proses tidak terlalu dini. Bahkan kalau tahun ini belum ada tahapan, kita justru memulai, karena nanti insya Allah dengan membentuk kader sejak dini yang nanti kita kawal, atau setidaknya nanti bagaimana tindak lanjutnya, saya pikir memang di Juknis sudah ada, tapi nanti harus kita kawal lewat komunikasi, lewat medsos, harus sering kita kunjungi, karena 30 orang tiap desa yang sudah kita didik dengan baik, kita bekali dengan keterampilan teknis maupun keterampilan komunikasi publik, bagaimana mereka mengorganisir masyarakat, bagaimana mereka merubah pemahaman mereka, bagaimana mereka memahami tahapan-tahapan dan teknis pemilu. Itu saya pikir itu nanti nyambung dengan tujuan program ini, salah satunya adalah mempersiapkan panitia di tingkat desa, panitia-panitia di level bawah yang dikoordinir oleh KPU. Karena ini bicara soal SDM. SDM pemilu 2024, pemilihan 2024 itu kan sebagai sebuah pemilu yang masih rumit dan kompleks dengan teknis-teknis yang jelimet di tingkat desa maupun di TPS, itu kan membutuhkan SDM yang handal, sehingga memang kalau kita sejak awal dalam tanda kutip mengintervensi mereka atau masuk dan berkomunikasi dengan mereka, mengawal terus cara berpikir mereka, saya pikir ini justru menjadi modal besar sekali bagi KPU dan bagi kita semua bangsa Indonesia ini untuk mempersiapkan kualitas demokrasi dengan berbasis desa. Singkatnya Mas, jadi adanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu sebenarnya KPU itu sejak dini itu mempersiapkan agar desa ataupun SDM yang ada di desa itu untuk peduli di tahapan-tahapannya, mengetahui tentang pemilu dan pemilihan, atau mempersiapkan hanya untuk menjadi seorang pemilih, Mas. Padahal kita mengetahui ya pemilih itu kan banyak ya karakter-karakter dan macam-macamnya, ada yang rasional, ada yang dewasa atau seperti apa gitu, Mas. Ya, tujuannya kan memang banyak ya. Intinya kalau kita bicara desa kan ada elemen pemilih, ada elemen penyelenggara, bahkan mungkin ada elemen partisan. Kan calon, misalnya calon legislatif atau calon kepala daerah itu kan alamatnya kan juga desa tersebut. Ya, betul. Praktis
ya tidak menutup kemungkinan misalnya dari desa yang kita intervensi dalam tanda kutip itu nanti setidaknya melahirkan 3 elemen penting dari proses demokrasi elektoral, baik itu pemilih, baik itu penyelenggara maupun calon, atau setidaknya kalau tidak calon ya kelompok-kelompok partisan atau tim ses atau mungkin aktivis parpol. Jadi kita memang belum bisa membaca ke depan mereka mau berperan seperti apa. Tapi sementara ini kalau diskusi yang saya ikuti, salah satu tujuannya adalah mempersiapkan penyelenggara di tingkat desa. Meskipun pada akhirnya nanti semua elemen yang tergabung dalam program ini kan nanti akan menjadi komunikator-komunikator, agen-agen perubahan di desa, kader kita yang akan memajukan tingkah laku politik elektoral di desa, baik sebagai pemilih, baik sebagai panitia maupun sebagai kelompok-kelompok partisan atau calon-calon. Jadi ini luas sebenarnya skupnya, tapi lokusnya yang jelas desa. Baik, nyambung tentang desa itu Mas. Sebenarnya ini kan konsep yang akan dijalankan oleh KPU sendiri kan konsentrasinya kan di desa ya. Sebenarnya untuk meningkatkan demokrasi yang ada di desa itu sebenarnya apakah ada unsur-unsur yang akan KPU laksanakan sehingga demokrasi di desa itu memang maju gitu ya? Ya, bicara tentang unsur-unsur itu kan ya, untuk konteks demokrasi di desa memang adalah memilih orang-orang yang punya pengaruh, sehingga orang-orang ini harus kita bekali dengan pemahaman-pemahaman, dengan karakter-karakter yang maju, sehingga mereka bisa menularkan pengetahuan dan pemahaman mereka kepada masyarakat. Jadi memang desain yang umum dari kegiatan kita itu adalah memilih orang-orang tertentu yang kita seleksi, termasuk program ini nanti kan akan kita pilih ya, orang-orang pilihan itu melalui pengumuman terbuka, terus kita seleksi mewakili 5 segmen yang harus ada, terus kemudian mereka mengisi formulir, akan kita lihat CV-nya, kemudian nanti kita pilih, dan harapan kita ya mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya pengaruh di desanya, sehingga mereka nanti akan menjadi unsur-unsur agen perubahan di desa. Karena kalau tidak, maka kita kan tidak bisa mengakomodasi semua, karena program kita ini hanya untuk 30 orang. Jadi 30 orang ini adalah 30 orang pilihan yang nanti akan kita bekali dan akan mendiseminasi atau menyebarkan pemahaman-pemahaman baru terkait demokrasi secara umum maupun demokrasi elektoral. Nah, materinya itu di modul sudah ada di Juknis nomor 290 2021 itu bukan hanya tentang pemilu, jadi ada 6 ya. Demokrasi, pemilu dan partisipasi 1, ada tentang pendidikan pemilih untuk mencegah politik uang, ada juga isu tentang hoax, ada juga tentang isu SARA. Yang menarik juga nanti ada soft skill ya yang kita berikan kepada mereka, yaitu kemampuan komunikasi publik, kemampuan public speaking. Artinya apa? Peserta itu nanti memang harus kita bekali dengan bagaimana mereka bisa bicara di publik, supaya mereka bisa melakukan komunikasi persuasif, komunikasi mempengaruhi orang, membujuk orang, membuat orang lain itu sadar sesuai dengan apa yang sudah mereka sadari. Jadi agen-agen yang kita didik ini orang yang sudah sadar duluan kira-kira, baru mereka menyebarkan kesadaran itu kepada orang lain, menyadarkan orang lain. Ini menurut pendapat pribadinya Mas Nurani ya, sebenarnya khususnya di Kabupaten Trenggalek, dengan adanya program DP3 itu di masyarakat kita ataupun di desa yang ada di Kabupaten Trenggalek itu sudah seperti itu, ataupun ini masih kurang dalam hal pelaksanaan demokrasi yang ada di desa ya. Jadi ini persepsi dari Mas Nurani tentang demokrasi yang ada di desa di Trenggalek itu sebenarnya kondisi realnya seperti apa kalau Mas Nurani mengamati? Ya, kalau saya amati baik secara langsung maupun diskusi dengan teman-teman pelaku di desa, itu setidaknya demokrasi sudah berjalan secara prosedural, tapi substansinya mungkin belum tercapai ya. Misalnya begini, tadi kan saya bicara terkait undang-undang desa yang sudah mengatur mekanisme demokratisasi lewat desa itu seperti apa.
ada lembaga-lembaga formal, ada lembaga-lembaga yang menjadi saluran-saluran masyarakat. Misalnya kalau kita bicara Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna ini kalau saya mendengarkan curhat-curhat dari masyarakat, terutama anak-anak muda di beberapa desa, itu memang ada sebagian yang istilah mereka itu hidup enggan mati tak mau gitu ya. Misalnya ada Karang Taruna yang sudah dibentuk oleh kepala desa, pemerintah desa, sudah di SK-kan, sudah dilantik, tapi pada kenyataannya kegiatannya vakum. Itu bahkan sebelum pandemi ya. Kalau pandemi mungkin bicaranya agak lain karena memang menurut saya pandemi ini agak memporak-porandakan peradaban demokrasi, maksudnya yang tatap muka. Sementara masyarakat desa kita, terutama anak-anak muda itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka, event-event desa, olahraga, kesenian maupun pemberdayaan itu biasanya tatap muka yang menarik. Sebelum pandemi pun kami mendengar bahwa Karang Taruna itu kondisinya seperti itu, tidak semua desa itu hidup. Sementara pada saat yang sama, kalau kita mengacu pada undang-undang desa, kan harus ada Karang Taruna selain PKK, RT RW maupun LPM. Artinya ya kalau harus ada tetapi tidak hidup, berarti kan ya itu tadi benar istilah mereka hidup enggan mati tak mau. Terus kemudian partisipasi itu menurut saya sangat minim ya. Mungkin menurut saya pribadi ya ini mungkin kalau salah bisa dibenarkan atau dikoreksi. Jadi saya masih punya pandangan begini, masyarakat desa itu roto-roto ki tradisi nek mburi rasan-rasan, tapi kalau di depan tidak berani bersuara, itu masih kental. Artinya sebenarnya sudah ada wadah. Wadah ini kan disediakan oleh Undang-Undang Desa. Bahkan Undang-Undang Desa bicara masyarakat oleh takok terkait informasi. Bahkan kepala desa wajib memberikan informasi. Tapi kan namanya demokrasi itu kan paradigma kita itu kan paradigma hak asasi manusia. Hak itu digunakan atau tidak kan gitu sebenarnya. Masyarakat itu enggan bertanya, enggan bersuara, enggan mengkritik, sehingga kemudian ya hanya di belakang saja. Ini kemampuan berkomunikasinya saya pikir belum begitu kuat. Mungkin juga perlu juga pemahaman terhadap alur-alur undang-undang, atau mungkin bahkan undang-undangnya belum tahu. Undang-undang desa yang menjamin demokrasi dan hak-hak warga seperti ini yang jelas-jelas ada itu mungkin belum diketahui. 8 desa yang akan direncanakan untuk melaksanakan desa peduli pemilu-pemilihan tadi itu apa sudah ditentukan desa mana saja, Mas? Ini apakah ada dasar pemikiran bahwa di desa itu masih angka keterbukanya masih rendah sehingga kita harus melaksanakan di desa tersebut untuk pelaksanaan di P3. Berarti terkait teknik memilih desa itu pertimbangannya apa gitu ya? Kalau menurut kalau menurut Juknis yang ada itu ya masih mengacu pada 3 hal sebenarnya. Desa-desa yang partisipasinya rendah dalam pemilu terakhir, desa-desa yang rawan konflik dan bencana, sama desa-desa yang pelanggaran terhadap aturan itu, pelanggaran hukum itu tinggi. Tetapi karena ini adalah kegiatan yang secara pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya itu adalah punya Bakesbang, kita tidak mengintervensi pilihan Bakesbang dalam memilih program ini. Artinya desa-desa yang nanti akan menjadi sasaran program ini, 8 desa itu murni haknya Bakesbang. Tetapi kemudian kita hanya menyampaikan usulan-usulan yang insya Allah sudah kita sampaikan, dan secara real, secara konkret memang belum ada informasi dari Bakesbang 8 desa itu desa mana saja. Tapi insya Allah menurut saya nanti akan ada desa-desa yang dipilih yang menurut saya memang akan benar-benar menarik untuk disasar, saya pikir, karena memang berdasar kondisi 3 hal itu setidaknya. Tahun ini yang 8 desa itu berarti KPU sendiri itu sebenarnya diajak berpartner ya? Ya, posisi kita itu ya lumayan besar sebenarnya. Pertama kan kita pengusul ya awalnya. Jadi kita mendorong, karena ada edaran dari KPU bagi desa yang tidak mendapatkan program ini dari KPU RI didorong untuk mensonding kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu membiayai program ini. Pertama di surat itu bicara lewat dana hibah non pemilihan.
Kalau untuk pakai skema pertama ini saya pikir kita tidak bisa ya. Mungkin menurut saya kita kan baru saja mendapatkan hibah 2020. Seingat saya untuk hibah itu tidak boleh 2 tahun berturut-turut. Sehingga kita pakai alternatif kedua, kita mendorong dan berhubungan dengan Pemda dalam hal ini dinas-dinas terkait, kalau di sini Kesbangpol untuk membuat program ini dan mereka yang secara keuangan menganggarkan. Sehingga kemudian alhamdulillah lewat sonding-sonding KPU ke DPRD, ke Pak Bupati, juga koordinasi dengan Kesbangpol, mereka melihat program ini adalah program yang menarik sebagai bagian dari pembinaan politik kebangsaan di Kabupaten Trenggalek. Peningkatan budaya politik, mengingat menurut bahasa yang saya sampaikan kemarin, saya menunjukkan data indeks demokrasi kita itu rendah, termasuk di Trenggalek mungkin bagian dari itu. Dan mereka punya program pembinaan budaya politik ya, sehingga ini bisa nyambung. Dan bahkan nanti kita juga ada program lain yang sering kita diskusikan yang menjadi jargon atau program unggulan KPU Trenggalek, nanti juga ada kegiatan literasi. Jadi kalau kemarin 2020 kita mengadakan literasi demokrasi, 2022 nanti insya Allah Kesbangpol atau pemerintah daerah juga punya literasi politik, karena mereka pendidikan politik, kalau kita kan demokrasi elektoral. Mungkin sedikit saja Mas bocorannya, itu literasi programnya itu seperti apa? Sedikit saja. Skemanya hampir mirip, bukan seperti literasi demokrasi kita 2020. Jadi ya bagaimana literasi baca tulis itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik warga lewat kegiatan lomba, workshop, dan penyebaran kesadaran lewat media, baik media cetak maupun media sosial. Ya nanti ada peserta yang kemudian mengirimkan karyanya, kita seleksi 30 orang, kemudian 30 orang itu diberi workshop selama sehari oleh para pakar ya. Penulis, aktivis literasi juga dari KPU, dan nanti juga mereka bisa mengedit atau mengirimkan karya barunya yang itu nanti akan dinilai oleh juri. Dan 3 pemenang itu nanti akan dimuat di Jawa Pos, Radar Trenggalek, dan lainnya itu nanti akan diharapkan untuk menjadi agen-agen penyadaran lewat media sosial, dan kita akan menerbitkan esai-esai mereka dalam sebuah buku yang akan dicetak dan disebarkan kepada lembaga-lembaga terkait, komunitas-komunitas dan lain-lain. Jadi hampir sama, istilahnya mereplikasi program KPU, karena program KPU 2020 kemarin dianggap menarik, dan Kesbangpol selaku pembina politik istilahnya beda dari literasi demokrasi menjadi literasi politik gitu ya, biar sesuai dengan tupoksi mereka. Ini terakhir Mas, jadi kalau bidang literasi politik itu tadi kan outputnya kan akan dimuat, dan juga harapannya nanti juga esainya juga akan dibukukan gitu ya. Kalau output dari program DP3 itu tadi, apakah kader-kader yang ada di desa itu akan nanti dibentuk suatu komunitas sehingga menuju tahun 2024 dan selanjutnya itu akan tetap eksis, atau seperti apa nanti outputnya? Ya, saya pikir berbicara tindak lanjut ini memang penting ya. Jadi kita sudah punya 30 orang tiap desa. Kalau 30 kali 8 desa untuk tahun ini 3 kali 8 240 ya. 240 itu nanti akan dikawal. Pengawalannya adalah lewat grup WA yang tiap hari ya berkomunikasi. Mungkin nanti 2022 juga akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi pendidikan pemilih, itu nanti juga akan kita libatkan mereka. Output lainnya adalah mencetak calon-calon penyelenggara di tingkat apapun ya. Bisa tapi kecuali KPU. Tapi KPU bisa nanti ketika ada rekrutmen lagi kan, mereka juga beralamatkan di desa, boleh juga dong untuk mendaftar karena KPU. Kan terbuka. Tapi setidaknya dalam konteks pemilihan yang melibatkan tenaga banyak itu, kalau di desa itu kan warga desa boleh daftar di PPK, warga desa boleh daftar di PPS, mereka juga akan menjadi calon-calon PPDB, calon-calon KPPS, calon-calon pengawas TPS, calon-calon pengawas tingkat desa, calon-calon panwascam. Itu 2. Yang ketiga,
secara umum kita akan punya output untuk meningkatkan kualitas demokrasi di desa itu secara lebih luas. Misalnya gini, jadi nanti ada hal yang kemudian menjadi ukuran. Misalnya gini, untuk melihat berhasil tidaknya program Desa Peduli Pemilu, karena kita sudah membentuk kader di desa sebanyak 30 masing-masing. Nanti akan kita lihat di pemilu 2024 itu, pertama, apakah partisipasi mereka dalam keterlibatan sebagai penyelenggara, panitia penyelenggara besar atau tidak, dan berkualitas atau tidak. Kualitas itu ya ukurannya mungkin apakah banyak pelanggaran mereka sebagai penyelenggara, apakah mereka profesional atau tidak ketika menjalankan tugas kan itu. Satu, itu kualitatif ya. Tapi untuk kuantitatifnya kan bisa dilihat dari data-data pelanggaran misalnya. Atau data-data kesalahan prosedur pelaksanaan teknis. Kedua, kita akan melihat apakah di 2024 nanti partisipasi di desa tersebut yang datang di TPS itu tetap menurun atau meningkat. Misalnya tetap mungkin ya dipertanyakan, kok tetap bang sudah di kader gitu ya. Betul. Sudah ada program ini. Tapi misalnya malah menurun, berarti kan wah ini gagal kan, program gitu. DP3-nya karena gagal, kader-kader itu belum bisa mendongkrak partisipasi masyarakat gitu ya. Juga mungkin secara partisipasi pemilih akan kita lihat apakah banyak pelanggaran-pelanggaran ataukah juga misalnya ada tradisi money politik atau politik uang yang berkembang sesuai selama ini ada isu-isu seperti itu. Karena apa? Isu politik uang bagaimanapun adalah isu yang paling banyak didiskusikan oleh pengamat, oleh masyarakat, mungkin juga KPU, termasuk dalam hal ini juga Bawaslu. Sehingga Bawaslu kapan hari kalau nggak salah juga punya program desa anti politik uang ya, yang sudah dibentuk di beberapa desa. Makanya bagaimana hasilnya kan seharusnya juga ada ukuran-ukurannya seperti apa setelah program itu dibentuk dan di launching, dan setelah desa itu diintervensi dengan program, tetap apakah berubah. Nah itu akan bisa kita gunakan untuk mengukur itu sebenarnya dengan program itu outputnya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Nurani. Jadi ngomong tentang demokrasi di desa itu memang sangat luas dan sangat banyak ya dialog yang harus kita keluarkan untuk membicarakan setidaknya tentang demokrasi yang ada di desa. Akan tetapi mengingat durasi waktu yang memang terbatas, kita memang harus untuk melaksanakan dialog ini mungkin ada di lain episode yang selanjutnya gitu ya Mas Nurani. Sehingga sebelum saya akhiri mungkin ada closing statement, pernyataan-pernyataan dari Mas Nurani yang bisa disampaikan kepada sedulur pemilih semuanya. Ya, saya pikir KPU sudah memiliki pilihan program yang menarik, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang ini menjadi program unggulan mulai tahun ini sampai tahun 2024, 2001, 2002, 2003, 2024. Ini harus kita sambut dan KPU Trenggalek mendukung sepenuhnya. Bahkan kita tahun ini sudah ada program di 8 desa, tahun depan kita ada program di 14 desa. Harapan saya demokrasi desa maju sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Desa sudah mengatur semuanya tentang demokratisasi desa. Di satu sisi KPU juga punya kepentingan untuk meningkatkan demokrasi elektoral yang diselenggarakan oleh KPU, baik pemilihan legislatif, presiden, wakil presiden maupun pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Connect Trenggalek. Sehingga kemudian harapan kami program ini nanti berjalan dengan lancar. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, terutama nanti untuk 8 desa yang terpilih sebagai lokus program ini. Harapannya mari kita bersama-sama memajukan desa kita melalui demokrasi dengan slogan dari desa untuk Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedulur pemilih semua, itulah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan Mas Nurani, Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek. Sedulur pemilih semua yang ada di Trenggalek itu bisa menyalurkan kritik dan sarannya dalam kolom komentar di podcastnya Gudang Demokrasi KPU Kabupaten Trenggalek. Bisa mengkritik, bisa memberikan saran, masukan, dan juga mungkin juga bisa membubuhkan pertanyaan sehingga akan menjadi sesi khusus dalam hal podcast di episode selanjutnya. Baik,
Saya Amrullah, hostnya Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.